luar Jakarta, hampir seluruh Indonesia, ya, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, Bali pun sudah mulai berangkat, Sulawesi, Palembang, Lombok, Medan, Sumatera Barat, Aceh, Ambon, Bekasi, Garut, Papua ada juga perusahaannya. Insya Allah itu seluruh Indonesia, ya. Jadi ini gerakan yang mereka kembalikan. Ada pertanyaan lain? Oke, jika ada pelaku anarkis, itu pengawalan sendiri siapa ini? Lebih berisik kayaknya. Jadi sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa seluruh para tokoh yang tergabung dalam gerakan nasional pengawal fatwa MUI sudah bertekad dan sudah menyerukan kepada umat Islam bahwa gerakan aksi besok damai dan merupakan jihad konstitusional untuk bela agama dan negara, dan tidak ada sedikit pun niatan, apalagi rencana, niatan saja tidak ada, apalagi rencana untuk melakukan kerusuhan atau melakukan apa yang disebut chaos. Nah, ini sudah kami sampaikan kepada petugas keamanan, kepada Kapolda, kepada Pangdam. Karena itu kami menyerukan kepada TNI maupun Polri untuk tidak melakukan tindakan represif, yaitu terhadap peserta aksi. Andai kata di tengah peserta aksi ada provokator-provokator yang coba memprovokasi, maka satgas-satgas kami yang akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Nah, jadi tidak petugas keamanan, satgas-satgas kami yang akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Intinya kami sudah bertekad bahwa ini adalah aksi damai, Nah, tapi terus terang, kalau andai kata kami, mudah-mudahan tidak terjadi, diperlakukan dengan represif, terjadi kezaliman, penganiayaan terhadap masyarakat sipil, tentu kami wajib untuk melakukan bela diri. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan besok akan berlangsung damai, aman, tenang. Kalaupun harus ada people power yang tenang. Kalaupun ada revolusi damai tanpa pertumpahan darah. Ya. Kalau hasilnya tidak memuaskan, ya, para delegasi kemudian masuk dan setelah rapat kemudian tidak memuaskan, kemungkinan besar kita akan menghina. Ada pertanyaan lain? Ya. Ada muatan politis, bisa dijelaskan? Tentu tidak ada sama sekali, ya, karena tidak ada sedikit pun di jargon kami ada kaitannya. Kalau kami misalnya mengatakan cegah Ahok mendaftar, harus digugurkan, itu tidak ada sama sekali. Semua membela Al-Maidah, membela Al-Quran dan kehormatan para ulama. Dia kita semua jargonkan, ya. Ada lagi? Seandainya tidak diproses hukum, kita akan menginap. Kalau seandainya kita putuskan pulang dan tidak diproses hukum, kita akan aksi lagi. Kita tidak akan pernah menghentikan perjuangan ini sampai orang yang bersalah dihukum, sampai keadilan ditegakkan. Bukankah kita sudah sering mendengar? Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Kita akan tegaskan, tegakkan keadilan walaupun Jokowi runtuh. Sedikit saya tambahkan, kalau hukum tidak ditegakkan, kalau penista agama dibela dan dilindungi oleh presiden, maka presiden melakukan pelanggaran konstitusi. Dan kalau itu terjadi, maka kekuatan rakyat akan mendorong DPR maupun DPD untuk mengangkat persoalan ini ke sidang istimewa MPR RI, mana presiden harus mempertanggungjawabkan tentang pelanggaran konstitusinya. Karena penista agama nggak boleh dilindungi, penista agama nggak boleh dibela, penista agama harus diproses. Dan untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu bersalah atau tidak bersalah, itu urusan pengadilan. Itu bukan tugas polisi, itu bukan tugas kejaksaan. Yang jelas sekarang saksi sudah lengkap, saksi ahli sudah lengkap, kemudian pemeriksaan saksi-saksi fakta juga sudah cukup.
uji daripada alat bukti di laboratorium forensik sudah berjalan, semua itu sudah cukup. Proses ini harus berjalan. Proses ini harus berjalan dari kepolisian ke kejaksaan sampai ke pengadilan. Kalau ternyata ke depan Bapak Presiden melindungi pelanggar hukum, itu merupakan pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya. Dan kita akan menggunakan kekuatan rakyat untuk mendorong sidang istimewa MPR RI meminta pertanggungjawaban Presiden. Ini anggota DPD. Di sini hadir di sebelah saya kakak saya Ibu Ratna Sarumpait, di sebelah kiri juga ada ibunda saya Ibu Ramawati, dan saya sendiri Pak Idris. Kami salah satu dari wanita yang akan ada di garis depan pada tanggal 4 November. Oleh karena itu saya menghimbau seluruh warga DKI Jakarta dan juga yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami. Hilangkan rasa takut. Ya, mari kita sama-sama membela agama kita. Mari kita sama-sama membela Allah akan melindungi. Allah Akbar. Saya juga ingin menambah ya, jangan masyarakat terkecoh masalah intoleransi. Yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu adalah tindakan intoleransi. Dialah yang melakukan tindakan intoleran. Jadi jangan dibalik. Jadi saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, ini perjuangan kita menegakkan kebenaran, menjaga keberagaman kita dengan toleransi yang benar dan utuh. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Rahman? Satu lagi. Tutup Rahman. Kawan-kawan dari media, jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit ya, bahwa sejak Orde Baru itu selalu stigmatisasi terhadap pergerakan, apalagi yang disebut yang progresif revolusioner itu akan dianggap sebagai suatu gerakan ekstremis. Sehingga tidak heran kalau kemarin itu kita selalu mendengar ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, radikalisme, bahkan sekarang menjadi terorisme. Nah, jadi tolong stigmatisasi oleh penguasa sekarang pun ini masih berjalan terhadap para aktivis pergerakan atau pejuang terhadap kebenaran dan keadilan. Jadi ini tidak usah diherani atau tidak perlu kita kaget bahwa itu akan selalu menjadi suatu bahan fitnah terhadap para pejuang-pejuang revolusi. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.